Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya Ulfa Komariah akan mengajak kalian untuk belajar bersama-sama tentang statistika pendidikan. Nah, sebelum ke materi statistika pendidikan, ada beberapa subbab dalam statistika pendidikan, yaitu pengantar statistika, data, distribusi frekuensi, ukuran pemusatan data, dan ukuran penyebaran data. Nah, yang pertama adalah pengantar statistika. Nah, di sini definisi statistika dalam bahasa Inggris disebut dengan statistics, yaitu ilmu yang berhubungan dengan pengumpulan data, pengolahan data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh. Di dalam statistika, ada yang namanya populasi dan sampel. Populasi itu sendiri adalah kumpulan dari keseluruhan pengamatan, perhitungan, pengukuran atau responsi terhadap topik yang ingin dikaji. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi. Nah, dalam statistika terdapat cabang ilmu statistika. Cabang yang pertama yaitu statistika deskriptif. Statistika deskriptif adalah cabang ilmu statistika yang berfokus pada pengelolaan data, peringkasan data, dan visualisasi data. Cabang ilmu statistika yang kedua yaitu statistika inferensi, yaitu cabang ilmu statistika yang fokus pada pemanfaatan sampel untuk menarik simpulan terhadap. Nah, materi yang kedua atau subbab yang kedua yaitu tentang data. Data di sini adalah himpunan nilai atau informasi yang diperoleh dari observasi, pengukuran, dan penilaian dari suatu objek. Data jika dilihat dari jenis-jenisnya, ada data kuantitatif dan data kualitatif. Apabila dilihat dari segi bentuknya, ada data tunggal dan ada data kelompok. Nah, data itu dapat diambil dari dua sumber, yaitu sumber data yang dapat diperoleh dari primer dan data sekunder. Selanjutnya yaitu bentuk penyajian data. Nah, data dapat disajikan dalam dua bentuk, yaitu yang pertama bentuk tabel dan yang kedua bentuk diagram. Nah, dalam bentuk diagram di sini bisa dibagi menjadi beberapa diagram, yaitu diagram batang, diagram lambang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Nah, kita bisa melihat contohnya di sini. Ada yang dalam bentuk tabel, ada yang bentuk diagram lambang, diagram batang, diagram garis, dan subbab selanjutnya yaitu tentang distribusi frekuensi. Nah, distribusi frekuensi yaitu susunan data menurut kelas interval tertentu atau menurut kategori tertentu dalam sebuah daftar. Ada juga para ahli yang menyatakan bahwa distribusi frekuensi adalah penyusunan suatu data mulai dari terkecil sampai terbesar yang membagi banyaknya data ke dalam beberapa kelas. Macam-macam tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi ada 4 macam. Yang pertama adalah tabel distribusi frekuensi data tunggal. Yang kedua adalah tabel distribusi frekuensi data kelompokan. Yang ketiga ada tabel distribusi frekuensi kumulatif. Dan yang keempat adalah tabel distribusi frekuensi relatif. Selanjutnya yaitu subbab tentang ukuran pemusatan data. Di dalam ukuran pemusatan data itu dibagi dua, yaitu ukuran pemusatan data tunggal dan ukuran pemusatan data berkelompok. Nah, kita bisa melihat contohnya di sini. Ada yang dalam bentuk tabel, ada yang bentuk diagram lambang, diagram
Subbab selanjutnya yaitu ukuran penyebaran data. Dalam ukuran penyebaran data ada 3, yaitu kuartil, jangkauan, dan jangkauan interkuartil. Kuartil itu sendiri diartikan sebagai pengelompokan data statistika menjadi 4 bagian yang sama banyak. Nah, di sini saya sudah menuliskan ada 11 nilai yang sudah saya urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, dari 11 nilai ini kita cari mediannya dulu atau bisa disebut dengan Q2. Kita cari mediannya. Nah, sudah dapat yaitu 5. Setelah itu, di antara samping kanan dan samping kiri itu kan ada 5. Di samping kanan ada 5 nilai dan di samping kiri ada 5 nilai. Yang di samping kanan kita cari mediannya lagi. Dari 5 nilai tersebut, nilai tengahnya atau mediannya kita dapat ambil 6. Sedangkan dari sisi kiri kita ambil mediannya 4. Bisa dilihat masing-masing ya. Yang selanjutnya yaitu tentang jangkauan. Jangkauan ialah selisih antara nilai data terbesar dengan nilai data terkecil. Nilai data terbesar bisa dilihat adalah 8 dan nilai data terkecilnya ialah 2. Maaf ya, agak terpelencet sedikit dalam menjelaskannya. Jadi bisa dicari jangkauan sama dengan data terbesar dikurangi data terkecil. Data terbesarnya 8 dikurangi dengan data terkecilnya 2 dan hasilnya 6. Macam-macam tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi ada 4 macam. Yang pertama adalah tabel distribusi frekuensi data tunggal. Yang kedua adalah tabel distribusi frekuensi data kelompokan. Yang ketiga ada tabel distribusi frekuensi kumulatif. Dan yang keempat adalah tabel distribusi frekuensi relatif. Oke, itulah tadi materi yang kita pelajari bersama-sama. Apabila ada salah kata atau salah pengucapan, mohon dimaafkan ya. Semangat untuk belajar bersama-sama lagi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, and comment buat video ini. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.